Assalamualaikum teman-teman. Hai, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat dan bahagia selalu. Di video kali ini, aku mau ngebahas tentang topik yang sering banget akhir-akhir ini dibahas oleh teman-teman aku, yaitu mengenai CPNS 2021 yang akan dibuka awal tahun 2021, yaitu di bulan Maret. Dan kabarnya teman-teman, untuk alur pendaftarannya itu tidak jauh beda seperti tahun 2019. Hanya saja ada beberapa perubahan teknis untuk menyesuaikan dengan protokol kesehatan. Dan satu lagi kabar baiknya, penerimaan CPNS 2021 akan lebih banyak dibandingkan dari tahun 2019 yang lalu. Nah, untuk kita semua nih, para pejuang nih, kita wajib banget nih mengetahui hal-hal apa saja sih yang harus kita persiapkan untuk menyambut CPNS 2021 ini. Sebelumnya teman-teman, aku juga mau cerita sedikit. Pada tahun 2019 kemarin, itu merupakan tahun pertama aku ikut CPNS. Dan alhamdulillah aku lolos passing grade. Tapi nilai aku ini tidak mencukupi untuk lolos ke SKB. Karena kan yang diambil untuk lolos ke SKB itu nilai tertinggi dari 3 kali formasi yang dibuka. Nah, nilai aku masih lebih rendah dibandingkan dengan teman-teman aku. Jadinya aku gagal untuk lolos ke SKB. Pertama yang harus kita ketahui, seleksi CPNS 2021 ini memiliki 3 tahap seleksi. Yang pertama, seleksi administrasi, yaitu seleksi pemberkasan. Sebisa mungkin kita menyiapkan berkas sesuai dengan yang diminta. Yang kedua, ada seleksi kompetensi dasar, yaitu seleksi tes kemampuan dasar kita. Nah, yang ketiga ada seleksi SKB. Yang kedua, setelah kita berhasil mempersiapkan semua berkas untuk seleksi administrasi, yang paling penting, yang paling lama untuk kita persiapkan adalah seleksi SKD. Karena di seleksi SKD ini benar-benar diuji kemampuan dasar kita. Jadi, aku saranin teman-teman semua untuk banyak-banyak belajar, banyak-banyak mengulang ilmu-ilmu yang udah teman-teman pelajari di SD, di SMP, di SMA. Kemudian, teman-teman juga aku saranin untuk banyak-banyak ikut tryout, karena ikut tryout tuh penting banget agar kita bisa memanage waktu, belajar memanage waktu dengan baik, karena nantinya gak akan panik pada saat tesnya. Hal yang perlu dipersiapkan untuk SKD, selain belajar yang banyak, kita juga harus disiplin teman-teman, karena percuma aja hari ini belajar, besoknya enggak, besoknya belajar lagi, pokoknya selang-seling gitu. Nah, lebih baik kita disiplin hari ini belajar, biarpun waktu yang kita gunakan itu tidak banyak. Misalkan hari ini 30 menit belajar TIU, besoknya 30 menit belajar TWK, besoknya lagi belajar TKP. Nah, itu lebih baik teman-teman daripada sekali belajar langsung banyak dan nggak diulang-ulang gitu. Jadi disiplin itu perlu banget. Kemudian kita juga harus membuat perencanaan belajar. Misalkan pagi belajar apa, sore belajar apa, malamnya belajar apa. Jadi sehingga nggak jenuh gitu. Misalkan seharian itu kita maunya 2 jam belajar TIU, TKP, sama TWK. Kan jenuh ya, susah dicerna gitu. Kalau menurut aku sih lebih baik waktunya itu kita bagi-bagi, sehingga
otak juga seger gitu, masih seger memproses apa yang udah kita pelajari. Yang ketiga, cari tahu sebanyak mungkin informasi tentang formasi yang akan teman-teman pilih. Karena ini tuh penting banget agar teman-teman bisa memastikan, bisa melihat gitu, ini formasi ini bakal banyak nggak ya yang milih, atau mungkin ada formasi-formasi lain yang kemungkinan dipilih oleh orang lain itu lebih sedikit. Tips yang keempat, teman-teman tidak perlu terburu-buru dalam mendaftar. Misalkan hari ini hari pertama nih, teman-teman udah langsung daftar gitu. Lebih baik teman-teman lihat dulu, pelajari dulu formasinya. Jangan-jangan formasi yang ingin teman-teman pilih itu malah di situ semua orang berkumpul. Lebih baik teman-teman pelajari terlebih dahulu. Mungkin pertengahan pendaftaran teman-teman bisa mulai mendaftar. Dan tips yang kelima ini itu merupakan tips terakhir. Tips yang kelima ini menurut aku sangat penting sih, yaitu berdoa. Setelah kita berlelah-lelah dalam belajar, berikhtiar semampu kita, sekuat tenaga kita, yang terakhir yang harus kita lakukan adalah berdoa, memasrahkan segalanya kepada Allah. Jika Allah ridho dengan apa yang sedang kita perjuangkan, insya Allah kita akan menjadi ASN di 2021. Maka dari itu teman-teman, ikhtiar aku saranin selalu dibarengi dengan doa. Baiklah teman-teman, sekian video dari aku. Semoga teman-teman suka. Dan jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Aku sebenarnya tidak ingin merasa lebih tahu. Hanya saja aku ingin mengajak teman-teman semua bebarengan dengan aku mempersiapkan diri untuk menjadi ASN di 2021 insya Allah. Amin. Dadah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.